Pak Ustadz, jadi kalau menanggapi video nih Pak Ustadz, banyak banget kan video yang di pesantren itu bagi-baginya ditendang, dilempar. Nah, tanggapan Pak Ustadz gimana? Karena kan kalau kata netizen, itu kan sangat nggak berakhlak. Gitu. Gimana tanggapan Pak Ustadz? Mungkin di daerah itu melemparkan makanan itu biasa. Karena saya nggak tahu di daerah itu. Tapi di daerah kami, di Riau, di Sumatera Utara, nggak boleh ngelempar makanan. Pantang gitu ya? Pantang. Kalau saya lagi itu ngelemparkan makanan, pulang orang itu. Karena dianggap saya menghina. Nah, tapi saya nggak menyalahkan itu karena saya belum datang ke daerah itu. Mungkin di tempat itu ya, biasa dan dianggap itu berkah gitu. Mungkin. Tapi secara Islam. Ya secara Islam makanan itu tentunya disuguhkan, diberikan dengan baik. Saya pernah bertamu ke Turki, ke sebuah komunitas masyarakat. Ada anak Aceh. Ustaz Somad, ayolah ke pondok saya. Saya bilang nggak sempat, saya lagi sibuk. Ini kiai saya orang Turki. Dia mau Ustaz datanglah, saya pun datang. Sampai di situ dibukakan jeruk. Jeruk dibukakan, dikupas hari-harinya itu, dikupas, disuapkan ke mulut saya. Saya pun ini. Lalu kemudian diambilkan anggur, dipetikkan, dibuangkan bijinya, disuapkan lagi ke saya. Diambilkan nasi ayam, disuapkan ke saya. Syekhnya yang nyuapkan. Baru ingat saya hadis tentang talqim. Talqim ya? Talqim pakai iqab. Hadis talqim adalah Nabi menyuapkan makanan ke mulut sahabat. Bukan melemparkan ke mulut sahabat. Hadis talqim menyuapkan ke mulut para sahabat. Jadi yang dia amalkan itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW tentang berbagi makanan. Nah, akhlak utama apa yang sebetulnya diajarkan oleh Nabi kita yang kalau misalnya kita bisa tiru nih, pelajaran akhlak nih bab ini yang paling utama menurut Nabi? Tentu akhlak ini banyak cabang-cabangnya. Tapi di antara cabang yang paling mulia di antara akhlak adalah memuliakan orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu langsung setelah Allah orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, orang tua ini kan dua, ayah, ibu. Yang mana? Ummuka, ibu. Nah, maka itulah yang paling utama. Dan ibu, kalau dia sudah menasihati anaknya, nasihat mendalam, sampai tua kita tetap ingat. Saya sampai hari ini kalau ngelihat orang yang secara fisik dia punya kekurangan, saya hanya lihat sekali, habis itu nggak lihat lagi. Karena dulu pernah dibawa ibu kondangan, ada yang ngelihat orang yang fisiknya kurang. Kita anak kecil kan lihat lama. Setelah pulang dikasih tahu, nanti kalau ketemu begitu jangan lihat lama-lama. Hatinya iba, dia sedih, dia itu tamu Allah. Nanti di akhirat boleh jadi dia lebih dulu masuk surga dari kita. Sampai hari ini, walaupun saya lebih tua sedikit dari Pak RT, sedikit tetapi banyak Pak Ustadz. kalau ngelihat ada yang begitu, langsung ingat ke ibu saya. Baru saya paham kenapa ibu itu luar biasa. Karena dialah yang membentuk. Secara biologi, kita ini sebetulnya parasit yang menempel di tubuh ibu, mengambil saripati makanan, mengambil ibu-ibu ketika mengandung, itu giginya bisa keropos. Kenapa? Karena ada satu vitamin di gigi itu yang diambil oleh si anak. Kalsium ibu itu diambil oleh si anak. Buat bentuk tulang. Jadi sebenarnya secara biologi punya anak itu rugi. Kenapa? Membiarkan parasit. Datang Islam. Makanya kalau ada orang mengatakan child free. Ya karena dia menganggap anak itu parasit. Ngapain memelihara parasit? Datang Islam. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salatin, kecuali tiga. Salah satu yang mengalir adalah waladun solihun. Islam merubah parasit menjadi amal jariah. Ustadz, Ale kan sering mandikan ODGJ itu di jalanan, di tempat umum. Dilihatin banyak orang gitu, dikelilingin. Itu Ale apakah berhal atau tidak itu, Ustadz? Kalau dia laki-laki, pakaikan celana yang tutup aurat, lalu kemudian mandikan, bersihkan, jangan sampai nampak auratnya.
Kalau dia perempuan, cari relawan yang perempuan-perempuan karena sulit membawanya ke toilet, tutupi dia, tutup. Kalaupun perlu video, ya nampakkan di awal saja waktu saat membuka, jangan nampakkan full. Nanti setelah dia pakai hijab tutup baru, jangan sampai nampakkan auratnya. Karena perbuatan baik mesti dikemas dengan kemasan yang baik. Jangan sampai dia menjadi tidak baik gara-gara kemasannya nggak baik. Ustaz, kalau di sosmed kan suka banyak tuh yang gak berakhlak lah jempol netizen ini gitu ya. Gimana caranya ya buat netizen juga biar tahu gitu cara berakhlak di sosmed, Ustaz, gimana ya? Mengapa banyak yang tidak baik? Karena orang baik nggak posting. Ini kan lomba banyak-banyak kan. Makanya setiap acara Ustadz Somad Salatullah nyalakan semua supaya orang jangan apa itu TikTok isinya hanya ulat pinang dan ulat sagu. Orang ugat-ugat. Iya. Tapi setelah ini ternyata ada sholawat. Apa ini film bioskop? Sekarang bermunculan film religi. Kalau enggak taunya gelap hantu. Film hantu. Jadi bersaing antara perbuatan baik dengan tidak baik. Luar biasa iklan Thailand. Thailand itu buat film pendek 1 menit tapi menyentuh. Bagaimana seorang ODGJ yang tidur di depan ruku setiap hari dimarahi sama bapak ini, disiram pakai air, diusir, sampai suatu hari ketika dia buka, kok nggak ada lagi? Apa sudah mati? Dicek CCTV, rupanya ruku dia selamat gara-gara ada perampok. Akhirnya selamat karena takut sama itu nggak jadi kan? Dia mau berterima kasih. Orangnya udah nggak tahu kemana. Katanya iklan CCTV ya, Tat. Iklannya pendek, tapi menyentuh. Kreativitas tidak mati dengan beragama, dengan hijrah. Ramaikan ini di sosial media supaya isinya jangan sampah. Orang mengatakan ini sampah, ya nggak sampah mana? Betul. Betul. Nah, ini berbicara sosial media juga, Tat. Ini masih berkaitan dengan itu ya. Kan dulu kita sering dengar peribahasa mulutmu harimaumu. Nah, sekarang kan jarimu harimaumu. Artinya kita lihat orang bergibah sekarang ya lewat jarinya. Kadang-kadang lebih asik baca komentar orang dibandingkan nonton kontennya gitu. Karena luar biasa julid tuh di situ. Nah, ini gimana, Tat? Ini kan juga akhlak, mencerminkan akhlak. Bahkan orang bikin second account untuk apa ya? Hanya untuk meluapkan perasaan dan pikiran jahatnya tadi, Tat. Sebenarnya ini ODGJ. ODGJ. Jadi sebenarnya ini adalah sakit kejiwaan. Dia bersembunyi di balik fake account untuk menyerang orang. Saya nggak peduli dengan itu, karena kalau saya peduli saya jadi ODGJ juga. Nah, maka saya sampaikan ke Pak Jenderal, tolong cek akun ini. Setelah dicek ini fake account, Ustaz. Dia berlindung di balik email fake juga, nomor handphone yang fake juga. Ini tidak bisa ditangkap orangnya karena nggak ketemu. Dia hanya bisa di take down. Di take down 5 muncul 500. Cyber crime. Berarti satu tumbuh 1000 ya. Nah, ini bagaimana orang-orang kayak gini kan? Artinya bahkan tadi dia dapat bayaran jadi seorang buzzer misalnya. Nah, hukumnya seperti apa cara dalam Islam? akhlaknya itu gimana tuh, Ustaz? Ini perbuatan haram. Perbuatan haram hasilnya haram. Karena kenapa modal keuntungan dari riba itu haram? Ya karena asalnya haram, perbuatannya itu haram, perbuatan itu zolim, merusak orang. Bayangkan kalau yang dia rusak itu orang yang mentalnya lemah, bisa trauma dia. Kalau saya dicoba untuk dirusak, insya Allah nggak bisa. Kenapa? Karena kita di backup oleh orang-orang yang hebat. HRT bersama kita. Terakhir mungkin, Ted. Kan tadi balik lagi yang bilang terakhir itu saya karena saya tuan rumah. Kan tadi akidah, ibadah, akhlakul karimah. Nah, kalau kita ke anak kan suka ngajarin adab dulu baru ilmu. Ini korelasinya gimana nih, Ustaz? Adab dulu baru ilmu. Adab yang berasal dari ilmu, bukan adab yang asalnya nggak jelas. Memang betul. Adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Adab yang datang dari mana? Adab yang berawal dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar melahirkan teori adab. Dari adab-adab ini muncullah ilmu-ilmu.
Jadi dia silih berganti, berkesinambungan. Tapi awalnya ilmu. Ilmu mana? Ilmu yang berasal dari akidah yang benar. Ya. Makanya ketika ada Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, iman dulu. Tapi tidak langsung Kitabus Shalah. Ya. Setelah iman, Kitabul Ilmi. Karena ibadah kalau tidak berdasarkan ilmu yang benar, ibadahnya nggak benar. Betul. Iya. Nah Ustadz, izin berbicara soal adab, saya juga harus mengingatkan Ustadz. Iya. Bentar lagi waktunya imsak. Saya selfie sekalian nih, izin nih. Selfie itu kan untuk kenang-kenangan. Nah, kita siap. Tahu ada di antara kita yang Nah, siap. setelah Insyaallah. Saya izin lagi nih, Tat. ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Silakan. Sekarang bisa kita nikmati. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.